Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan soal-soal tes masuk panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara, khususnya bagi Anda yang berminat ingin mengabdi sebagai penyelenggara pemilu pada pemilu 2024. Untuk kali ini bagi Anda yang berminat menjadi PPK dan PPS menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa jumlah anggota PPK sebanyak 5 orang dan anggota PPS sebanyak 3 orang dengan memperhatikan 30% kuota keterwakilan perempuan. Untuk soal berikut ini kita lanjut langsung saja ke soal-soal pembahasan, dan berlatih semakin sering Anda berlatih, semakin giat Anda berlatih mengulang-ulang soal, maka semakin besar potensi Anda, kesempatan Anda untuk nantinya mendapatkan nilai terbaik dalam ujian tes tertulis dimaksud. Kita langsung saja ke soal nomor 1 sekaligus dengan pembahasannya. Untuk soal nomor 1, yang tidak termasuk penyelenggara pemilu adalah, yang tidak termasuk penyelenggara pemilu itu apakah A. KPU, B. Bawaslu, C. DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, D. Mahkamah Konstitusi. Maka dari pilihan jawaban ini yang benar adalah D, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah bukan sebagai penyelenggara pemilu, melainkan mereka adalah lembaga yang khusus dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan hasil dari pemilihan umum itu sendiri. Kita lanjut ke soal nomor 2. Yang tidak termasuk asas penyelenggara pemilu adalah, yang tidak termasuk asas penyelenggara pemilu itu adalah A. Mandiri, B. Profesionalitas, C. Keterbukaan, D. Percaya. Di antara pilihan tersebut, maka pilihan D. Percaya itu bukan sebagai bagian dari asas penyelenggaraan pemilu. Kita lanjut terhadap soal nomor 3. Berikut ini adalah tugas dan wewenang panitia pemungutan suara atau PPS, kecuali panitia pemungutan suara atau PPS adalah penyelenggara pemilu, yaitu bagian dari struktur KPU di tingkat desa atau kelurahan yang jumlahnya 3 orang per desa atau kelurahan. Jadi yang bukan bagian tugas dan wewenangnya adalah kecuali A. Menindak dan mencegah pelanggaran yang terjadi di tingkat desa, B. Melakukan perbaikan daftar pemilih sementara DPS dan menerima masukan dari masyarakat tentang DPS, C. Membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilihan, D. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. Di antara 4 pilihan tersebut, maka yang paling tepat itu A. Menindak dan mencegah pelanggaran yang terjadi di tingkat desa, sebab ini adalah tugas dari pengawas desa, yaitu perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu di tingkat desa atau kelurahan. Jadi jawaban yang paling tepat yang bukan tugas dari PPS itu adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS harus dihadiri oleh, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK panitia pemilihan kecamatan harus dihadiri oleh A. Camat dan lurah, B. Panitia pengawas lapangan atau Panwascam, C. KPPS dan PPS, D. Partai politik tingkat kabupaten. Yang lebih tepat adalah B, yaitu panitia pengawas kecamatan atau Panwascam. Maaf, kita koreksi, sebenarnya adalah bukan pengawas lapangan tetapi panitia pengawas kecamatan, yaitu Panwascam, yang dimana PPK adalah pelaksana KPU di tingkat kecamatan, maka Panwascam adalah itu merupakan pengawas di tingkat kecamatan. Maka yang harus dihadiri, yang menjadi suatu kewajiban dihadirinya itu yaitu adalah panitia pengawas kecamatan atau Panwascam. Jawaban yang benar adalah B. Kita masuk ke soal nomor 5. Setelah melakukan perbaikan DPS atau daftar pemilih sementara dari masukan masyarakat, selanjutnya yang dilakukan PPS itu adalah panitia pemungutan suara di tingkat desa. A. Mengumumkan daftar pemilih tetap,
B. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. C. Menetapkan DPT. D. Mengangkat tugas pemutahiran data pemilih. Maka sebagai tahapan dari pemutahiran data pemilih diawali dengan penetapan daftar pemilih sementara, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data tersebut menjadi daftar pemilih tetap atau DPT. Maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan C. Kita masuk ke soal nomor 6. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS kecuali KPPS itu adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara, yaitu yang bertugas di TPS sebagai perwakilan dari KPU, bagian dari jajaran KPU yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS itu biasanya berjumlah 7 orang. Maka tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS kecuali A. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS. B. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. C. Menindak pelanggaran yang terjadi di TPS. D. Menjaga dan mengamankan kotak suara. Di antara pilihan tersebut, maka jawaban yang bukan tugas dari KPPS itu adalah C. Menindak dan pelanggaran yang terjadi di TPS, karena ini merupakan ranahnya pengawas TPS, itu bagian dari Bawaslu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Kita masuk ke soal nomor 7. Bentuk kampanye yang dibiayai oleh negara adalah A. Debat publik pasangan calon, iklan media massa, cetak, elektronik. B. Pertemuan tatap muka. C. Pertemuan terbatas. D. Kampanye terbuka. Maka di antara pilihan ini ada beberapa kegiatan kampanye dalam rangka penajaman ataupun penyampaian visi misi para pasangan calon terhadap para pemilih tersebut. Maka yang di antara kegiatan tersebut yang dibiayai oleh pemerintah, jawaban yang paling tepat itu adalah A. Debat publik pasangan calon, iklan di media massa, cetak, elektronik, yang mana dalam hal pemberian fasilitas ini adalah secara berimbang terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada diskriminasi. Ketentuan ini juga diatur dalam Undang-Undang 7 2000, Undang-Undang tentang pemilihan atau pemilihan kepala daerah, mungkin Undang-Undang nomor 10 2016 dan perubahannya ataupun sebelumnya. Jadi terkait debat publik pasangan calon, iklan di media massa, dan cetak elektronik dibiayai oleh negara ataupun difasilitasi melalui anggaran disampaikan terhadap KPU dan dilaksanakan secara berimbang tanpa ada diskriminasi di antara pasangan calon. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pilihan A. Kita masuk ke soal nomor 8. Peserta pemilu adalah sebagai berikut. A. Pasangan calon, partai politik, dan calon perseorangan. B. DPR RI, MPR RI. C. Pemantau. D. Relawan. Di antara pilihan tersebut, siapa peserta pemilu? Siapa pemain dalam pemilu? Pemilu itu adalah pemilihan umum. Jadi dalam hal ini, jika kita lihat pasangan calon, ya pasangan calon itu adalah bagian dari pemilu. Pasangan calon dalam arti presiden dan wakil presiden. Partai politik, mungkin kita sudah paham partai politik. Calon perseorangan, yang dimaksud calon perseorangan itu adalah DPD. Jadi peserta pemilu itu adalah DPR RI dan MPR RI, bukan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Pasangan calon, partai politik, dan perseorangan. Jawabannya adalah A. Kita masuk ke soal nomor 9. Partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat dapat mencalonkan A. 2 pasangan calon, B. 1 pasangan calon, C. Calon perseorangan, D. Wakil pasangan calon. Maka syarat dari partai politik atau gabungan parpol yang memenuhi syarat dapat mencalonkan, mungkin ini lebih tepat dalam hal pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah, atau bahkan dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah B. Hanya 1 pasangan calon. Baru kita lanjut ke soal nomor 10. Apa yang disebut sebagai bakal pasangan calon? A.
pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU. B. Pasangan calon yang telah didukung oleh parpol dan ditetapkan oleh KPU. C. Pasangan calon perseorangan yang telah ditetapkan oleh KPU. D. Pasangan calon yang belum ditetapkan oleh KPU. Tadi kita disuruh mencari apa yang dimaksud dengan bakal pasangan calon, berarti belum menjadi calon. Bakal pasangan calon ini didaftarkan ke KPU. Setelah KPU melakukan verifikasi terhadap dokumen dan dukungannya, maka KPU menetapkan menjadi pasangan calon. Jadi bakal pasangan calon itu adalah bakal pasangan calon yang belum ditetapkan oleh KPU menjadi pasangan calon. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Bakal pasangan calon itu adalah pasangan calon yang masih belum ditetapkan oleh KPU, masih didaftarkan oleh partai politik. Jawabannya adalah D. Kita masuk ke soal nomor 11. Daftar penduduk potensial pemilih diperoleh dari A. Dinas Tenaga Kerja, B. Badan Pusat Statistik, C. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, D. Komisi Pemilihan Umum. Di antara pilihan ini, untuk di Komisi Pemilihan Umum adalah untuk mengolah DP4 yang dimaksud. Maka data tersebut telah diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, atau dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil yang menyediakan DP4, daftar penduduk potensial pemilih, yang nantinya diolah dimutakhirkan oleh KPU menjadi daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap sebagai pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada hari H. Kita masuk ke soal nomor 12. Di bawah ini tahapan pemilihan gubernur, bupati, wali kota meliputi kecuali A. Pendaftaran pasangan calon, B. Kampanye, C. Politik uang, D. Penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara. Maka terkait dengan tahapan pemilihan gubernur, bupati, dan wakil wali kota itu, pendaftaran pasangan calon termasuk kampanye juga bagian dari tahapan dimaksud. D. Penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Maka yang bukan politik uang ini adalah hal yang dilarang. Mungkin ini bisa terjadi pada tahapan kampanye, namun oleh undang-undang tidak dibenarkan yang namanya money politik atau politik uang. Jadi jawaban yang benar adalah C. Politik uang bukan bagian dari tahapan pemilihan. Yang kita lanjut ke soal nomor 13. Petugas yang melakukan pencocokan dan penelitian atau pencoklitan data pemilih dalam pemilihan dilakukan oleh A. KPU Kabupaten Kota, B. PPK, C. PPDP, D. Panwaslu. KPU adalah Komisi Pemilihan Umum, PPK Panitia Pemilihan Kecamatan, PPDP Panitia Pemutakhiran Data Pemilih PPDP. Kemudian D. Panwaslu atau Panitia Pengawas Pemilu. Maka PPDP ini dibentuk oleh KPU ataupun jajaran di bawahnya dan ditempatkan bekerja di tingkat desa, dalam hal ini tingkat TPS. Dalam basisnya adalah nanti untuk menetapkan TPS tersebut bagaimana membagi pemilih, door to door mendata pemilih dahulu untuk nantinya dimasukkan sebagai pemilih di TPS didasarkan pada lokasi ataupun tempat tinggal dari si pemilih yang nantinya bisa dikondisikan ke TPS mana yang paling dekat yang bersangkutan akan menggunakan hak pilihnya. Maka pemutakhiran ataupun coklit ini dilakukan oleh PPDP, mungkin istilah lain disebut Pantarlih atau Panitia Pendaftaran Pemilih atau PPDP. Jawabannya adalah C. Kita masuk ke soal nomor 14. Pengawas TPS dalam pemilihan gubernur, bupati, wali kota berjumlah setiap TPS. Pengawas TPS itu adalah bagian dari Bawaslu, jumlahnya 1 orang per TPS. Jawaban yang benar adalah A. Kita masuk soal nomor 15. Pengawasan pendaftaran bakal calon dilakukan untuk memastikan pengawasan pendaftaran bakal calon dilakukan untuk
memastikan kecuali A. KPU Provinsi mengumumkan masa pendaftaran bakalan calon bagi warga negara Indonesia yang berminat menjadi bakal calon gubernur yang diusulkan partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan. B. Pendaftaran bakalan calon gubernur, bakal calon bupati, bakal calon wali kota dilaksanakan 6 bulan sebelum pembukaan pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. C. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota mengumumkan bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon wali kota kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dan tanggapan. D. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bisa memperpanjang pembukaan pendaftaran calon. Tadi soal dipermasalahkan pengawasan pendaftaran bakal calon dilakukan untuk memastikan itu apakah KPU mengumumkan daftar calon itu, apakah KPU Provinsi mengumumkan masa pendaftaran calon kepada seluruh warga negara Indonesia? Iya, bagian dari pengawasan pendaftaran apakah dilaksanakan 6 bulan? Iya, benar. KPU Provinsi apakah diumumkan selama untuk meminta masukan tanggapan masyarakat? Iya, dilakukan oleh bagian dari pengawasan KPU Provinsi. Kota bisa memperpanjang pembukaan pendaftaran. Untuk mungkin tidak begitu spesifik, kalau KPU Kabupaten Kota bisa memperpanjang pembukaan pendaftaran, ini mungkin harus ada kejadian kasus khusus kenapa sampai dilakukan perpanjangan. Maka jawaban tersebut adalah D. Perpanjang pendaftaran mungkin bukan spesifik, tidak spesifik dibuat dalam tahapan, namun hanya ada hal-hal tertentu kenapa harus dilakukan perpanjangan. Kita masuk ke soal nomor 16. KPU Kabupaten Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS daftar pemilih sementara paling lama hari sejak menerima rekapitulasi daftar pemilih dari PPK. Artinya KPU mengumumkan daftar pemilih sementara itu setelah panitia pemilihan kecamatan atau PPK menyerahkan. Berapa hari hal itu? A. 4 hari, B. 6 hari, C. 2 hari, D. 3 dan 7 hari. Maka jawabannya yang benar adalah di antara jawaban tersebut adalah C. 2 hari. Kita masuk ke soal nomor 17. Berikut ini adalah ketentuan mengenai pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye. Adalah pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye: A. Aparatur sipil negara dan anak-anak, B. Simpatisan dan kader partai, C. Tim kampanye dan pasangan calon, D. Anggota partai dan masyarakat. Maka dalam hal ini pilihannya adalah A. Artinya netralitas PNS tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Jadi dalam hal ini dilarang ikut dalam kampanye, yaitu aparatur pegawai negeri sipil dan anak-anak. Ada ketentuan melarang hal dimaksud. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Kita masuk ke soal nomor 18. Berikut ini adalah tempat yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam kegiatan kampanye kecuali A. Tempat ibadah, B. Kantor lurah, C. Sekolah, D. Pasar tradisional. Tidak diperbolehkan. Maka di antara yang tidak diperbolehkan, maka di antara A, B, dan C ini adalah merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Sedangkan pasar tradisional mungkin menjadi suatu tempat di mana para peserta pemilu atau pemilihan dalam menyampaikan visi misi. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 19. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam tugas dan wewenang PPK panitia pemilihan kecamatan sebagai berikut. Yang tidak termasuk A. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta pemilihan dan panwas kecamatan dan menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta pemilihan. B. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan, panwas kecamatan dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. C. Menindaklanjuti dengan segera temuan atau laporan disampaikan oleh panwas kecamatan. D. Melaksanakan putusan DKPP.
Di antara jawaban tersebut, bukan ranahnya wewenangnya PPK itu ialah melaksanakan putusan DKPP. Putusan DKPP dilaksanakan oleh untuk lingkup KPU, maka putusan DKPP dilaksanakan oleh KPU RI sebagai amanah undang-undang bahwa KPU berkewajiban untuk menindaklanjuti putusan dari DKPP 7 hari sejak dibacakan ataupun diumumkan. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Melaksanakan putusan DKPP terkait dengan kode etik bukanlah wewenang dari panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Kita masuk ke soal nomor 20. Berikut ini yang tidak termasuk jenis perlengkapan dalam pemungutan suara. Yang tidak termasuk jenis perlengkapan dalam pemungutan suara adalah A. Kotak suara, B. Surat suara dan tinta, C. Bilik pemungutan suara, D. Rompi petugas KPPS. Yang bukan bagian dari perlengkapan itu mungkin lebih tepat kepada D. Rompi petugas KPPS. Artinya kenapa kita sebut tadi bagian perlengkapan dari pemungutan suara itu adalah hal yang mutlak diperlukan. Dengan tidak adanya, dengan sistem pemberian suara saat ini, dengan tidak adanya alat-alat ini, maka proses pemungutan suara akan terkendala untuk dilaksanakan. Sedangkan yang namanya rompi KPPS bukan menjadi kewajiban mutlak, karena KPPS tanpa rompi bisa menggunakan tanda pengenal seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat yang bukan termasuk jenisnya itu adalah D. Rompi petugas KPPS. Kita lanjut. Mungkin sudah habis. Baiklah, mungkin demikian soal untuk sesi kali ini, sesi ke-11 dalam persiapan untuk ikut tes calon panitia pemilihan kecamatan dan bahkan panitia pemungutan suara dalam pemilihan umum termasuk pemilihan 2024 yang nantinya menjadi bekal ataupun modal semacam gambaran kepada saudara yang berminat mengikuti tes dimaksud. Dan semoga dengan pembahasan ataupun pemberian dari gambaran soal ini semakin menambah minat saudara dalam mengikuti tes dan semakin menambah pengetahuan khususnya terkait gambaran soal-soal apa yang nanti potensial ataupun bentuk-bentuknya nanti potensial akan diujikan pada tes tertulis dimaksud. Dukung terus channel kita untuk nanti semakin sering kita buat soal-soal sebagai gambaran dalam hal pembahasan diskusi seperti ini. Dengan semakin Anda sering mengunjungi, membuka soal, semoga sukses untuk saudara-saudara yang berminat untuk mengikuti ujian. Sukses untuk kita semua. Mungkin begitu dulu video kali ini. Kita lanjut ke video-video berikutnya terkait dengan masih mengenai pembahasan soal tes kepemiluan. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.